Oke, bismillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi apa Waalaikum kabar? iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Hesti. Alhamdulillah kelihatan lebih segar hari ini. Ya, baik. Harus tetap segar. Eh, baik, ya, pertemuan kita hari ini sesuai dengan yang kita sudah sepakati ya, Bu ya. Sebelum Mhm, ini kita sudah menyepakati bahwa kita akan ada pertemuan hari ini. mhm. Ya, kita mau ngobrol terkait dengan hal-hal yang ada di kelas Bu Desi seperti apa gitu ya, tentang pembelajaran di kelas Bu Desi yang di beberapa kesempatan itu uh, kurang kurang belum ketemu gitu ya, belum ketemu feel-nya. Jadi bagaimana pembelajaran di kelas itu supaya lebih nyaman gitu ya Bu ya. Iya, iya, Oke. iya benar. Hmm. Iya, jadi kalau dari situasi yang hari ini terjadi di kelas gitu ya, kalau kita buat angka dari 1 sampai 10, di angka berapa tingkat kenyamanan yang Ibu Desi lihat eee, siswa-siswa itu berada di kelas itu? Oh, kalau di rating sih ya, di kelas saya itu masih mungkin kalau nyaman nyaman khususnya untuk anak-anak ya, Bu, ya. Itu Iya, betul. saya lihat sih masih di angka 6 ya, Bu, ya. Karena terlihat Angka masih 6. tegang aja gitu. Iya. Baik gitu ya. Jadi, di yang terlihat oleh Ibu itu seperti apa sih anak-anak itu tuh? Jadi anak-anak saya itu terlihat terlalu sungkan. Terlalu sungkan sehingga apa yang mereka lakukan tuh lebih terasa kaku gitu. Mereka Mmm, sungkan dengan saya seperti itu. Sehingga saya rasa mhm, mereka itu sepertinya tuh tidak nyaman begitu. Jadi akhirnya tidak bisa mengeluarkan apa kreativitas mereka tentunya seperti itu, Bu. Mhm. iya. Oke, itu, sudah diidentifikasi, kok mereka bisa begitu ya, gitu. Penyebabnya itu apa Mhm. kira-kira? Iya, selama ini sih saya selalu berpikir ya, kira-kira, menurut menurut saya sih ya, berdasarkan apa namanya itu, eee apa namanya, berdasarkan apa yang saya lihat sih ya, sepertinya mereka tuh seperti itu karena memang lingkungan budaya dari rumah itu mendoktrin ya bahwasanya guru itu harus benar-benar posisinya berada di atas gitu, harus sangat dihormati, terus guru itu terkesan itu, apa namanya, bisa dibilang mengatur, sehingga Mmm, mereka terkesan kaku begitu. Dan mereka juga mmm, sepertinya didukung dengan pernyataan-pernyataan dari orang tuanya bahwa kamu sama guru harus seperti ini gitu. Seperti itu sih, Bu. Yang saya lihat sih seperti itu, gitu. baik. Jadi dari pola apa ya, pola asuh ya, begitu. Iya, Jadi budaya. masih menempatkan guru itu tidak berada di posisi yang apa, sebagai pendamping, tapi sebagai, apa ya, sebagai atasan kepada bawahan Iya, begitu ya. Jadi iya, sepertinya seperti itu, ya benar benar. masih seperti itu. Iya, Oke, jadi, eee, melihat kondisi yang sedemikian rupa, itu Bu Desi punya strategi apa untuk menyelesaikan hambatan yang muncul? mhm. Saya pernah berpikir, tadi kan saya, pernah, melihat ya dengan, oh sepertinya ini, apa namanya,
anak-anak ini bisa seperti itu karena tadi ya, dari budaya doktrin dari orang tua. Eee, saya ra saya jadi kepikiran gitu, Bu, apa yang harus saya lakukan. Nah, mulai dari bagaimana memberikan pengarahan ya kepada anak-anak dan kepada orang tuanya juga bahwa posisi guru tuh sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Jadi pendidikan konvensional ya. Nah, sekarang kan sudah modern bahwa guru itu bisa jadi teman, bisa jadi fasilitator, bisa jadi mediator gitu ya. Jadi mungkin saya nanti saya akan apa namanya, melakukan hal tersebut, memberikan arahan, memberikan pengertian. Dan juga khusus untuk anak-anak didik saya di kelas, saya akan sepertinya mereka, kurang apresiasi ya, jadi saya akan selalu memberikan apresiasi sepertinya. Saya akan memberikan apresiasi di setiap apa yang mereka lakukan, terutama di hal-hal yang positif seperti itu. Iya. Oke. Apresiasi apa yang akan Ibu berikan pada anak jadi realnya gitu? Apresiasinya, anak-anak kelas 4 SD itu identik dengan bahagia saat dipuji ya. Bahkan anak-anak itu kadang Iya, betul. pada saat saya kasih tepuk tangan, "Wah, hebat!" Itu kelihatan mukanya itu sangat bahagia. Itu mungkin Bahagia. akan saya lakukan seperti itu. Saya akan memberikan apresiasi secara verbal, secara apa namanya, spontan juga selalu. Apapun itu yang Mhm. mereka lakukan dalam hal pembelajaran, walaupun mereka belum Mhm. maksimal, akan saya berikan apresiasi. Kemudian kalau dalam penilaian juga akan saya berikan umpan balik yang positif sepertinya. Itu sih, Bu, heeh. Oke. Iya, baik. Jadi, dengan apresiasi itu, ini kan rencana aksinya. Ukuran keberhasilan dari rencana aksi. Jadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu Desi ini apa? Kalau dari hal yang saya paparkan tadi, indikatornya atau ukurannya itu bisa dilihat dari suasana kelas ya, Bu, ya. Suasana kelas yang Mhm. semakin akrab ya. Iya, yang Mhm. semakin akrab, kemudian mereka selalu merespon apa yang saya sampaikan, Mhm. kemudian mereka semakin dekat, dalam, hal visual, dalam konteks apa ya, konteks, secara lisan ataupun misalkan dengan sentuhan tangan, misal seperti itu. Mhm. Lebih bahagia mungkin ya, raut muka mereka lebih bahagia tanpa tekanan. Sebenarnya itu yang akan menjadi Bahagia indikatornya bahagia. ya. Iya, wah bahagia sekali kalau anak-anak saya sudah seperti itu tuh. Iya. Mungkin jadi mereka lebih banyak banyak bertanya, Pak, ya? Iya, riuh Bisa jadi kelasnya ya. berani mengeksplor diri. Oke, baik. Jadi Mhm mhm, iya ya, bener. jadi, ini akan dilakukan mulainya kapan? Wah sepertinya secepatnya ya, Bu, ya. Saya sudah dapat ide, jadi kayaknya harus secepatnya, kalau bisa besok nih, pada pembelajaran besok harus saya lakukan sepertinya nih. Iya, Iya, secepatnya, Bu. iya. Besok akan action. Oke, baik. Besok ya. Oke, jadi, mmm, siapa yang kan besok nih mau dilakukan gitu, siapa yang mau diajak nih gitu, karena kita kan butuh ya teman untuk, melihat gitu ya, melihat kondisi kita, kemudian siapa yang bisa diajak untuk, eee, apa ya, memberikan yang jadi teman yang bisa memberikan, dalam apa ya, semacam me apa ya, untuk ikut menjaga komitmen Ibu. Oh besok mau Mmm, mhm dilaksanakan, kemudian mhm, strateginya seperti ini iya. gitu, itu siapa yang Ibu mau ajak? Tentunya dalam hal ini adalah orang tua sih. Karena orang tua itu yang memunculkan hal-hal tersebut, jadi harus kita, harus bersinergi dengan mereka,
memberikan juga tetap, apa namanya, arahan, memberikan pandangan yang, baru tentang siapa sih guru itu, sehingga mereka dapat memberikan juga, apa yang mereka dapatkan tentang arahan tersebut kepada anak mereka di rumah. Iya, itu sebenarnya yang Mmm. tepat, orang tua. Lebih ke orang tua. Bagaimana Mhm. dengan rekan guru? Rekan guru, saya rasa rekan guru bisa bisa membantu saya dalam hal memberikan teladan ya, memberikan contoh. Mhm. Jadi mereka bisa melaksanakan apa yang saya laksanakan sehingga anak-anak bisa mencontoh misal kelas lain, murid kelas lain, bagaimana murid kelas lain juga bersikap terhadap gurunya, seperti itu. Iya. Oke. Iya, tapi tetap pada alur, hubungan guru dengan siswa itu tidak tidak melampaui batas ya, Bu, ya, tetap. Iya iya Oke. benar iya benar. Oke, jadi, ini yang akan kita sudah sampai di, tentang rencana aksi Bu, saya sudah melihat rencana aksinya sepertinya, sangat baik dengan rekan yang akan Bu Desi ajak itu siapa, yang diajak bersinergi, karena memang Mhm mhm. pada proses pembelajaran itu kita tidak bisa sendirian ya, Bu, ya, gitu. Bener 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 Kita banget. harus kita harus mengajak semua pemangku kepentingan gitu. Baik, eee, Bu Desi, setelah ini gitu, setelah proses hari ini kan kita sudah mulai dari, eee, pembelajaran Bu Desi di kelas itu, seperti apa kondisinya, kemudian sampai dengan di akhir ini, ke bagian akhirnya adalah bagaimana tindak lanjut dari coaching hari ini gitu. Kita kan sudah sampai di proses ya. Kita mau lihat nih setelah ini aksi Bu Desi di kelas, kemudian, ke depan kita mau seperti apa nih? Wah, sepertinya saya sebelumnya saya ingin menyampaikan wah, senang banget gitu ya bisa di-coaching sama Bu Hesti dan saya ingin supaya ada pertemuan lagi gitu, supaya saya bisa menceritakan kepada Bu Hesti nih, Mmm, progres saya nih Bu Hesti gitu, baik, iya baik. keberhasilannya seperti apa Iya, gitu. Gimana Bu Hesti setuju nggak kalau misal kita ngadain pertemuan lagi ya? Ya. iya, saya jadi pengen Iya. tahu nih, iya betul. Jadi pertemuan berikutnya saya pengen tahu. Jadi kelas Bu Desi itu sudah seperti apa? Apa anaknya sudah mulai, "Bu Desi saya mau tanya, Bu Desi," oh sudah mulai seperti itu atau Iya. belum? Kemudian Iya. ya mereka, menerima Bu Desi itu sebagai, sudah sebagai teman, ada posisi gitu atau masih Iya. masih yang harus ngelihatnya tuh ke atas, "Ih itu guru saya." Iya. Baik, jadi Iya, heeh. mhm, baik nanti, karena besok mau action gitu, jadi saya kan, karena ini kan perubahannya tentang perubahan perilaku ya, Bu, ya, jadi nggak bisa satu atau 2 kali saja sudah ada Iya, perubahan, jadi ada benar. proses. Iya, Maka, benar. kita buat perencanaan lagi ke depan itu bagaimana kalau, 1 bulan lagi. Oh, baik Sudah baik baik sih. sudah. Jadi Setuju. kita sudah lihat ada progres terkait dengan, perilaku siswa ya bagaimana karena Iya iya kalau iya, benar. feel ini kan harus ditumbuhkan dengan pembiasaan-pembiasaan dan perubahannya juga, tidak bisa seperti, membuka dan menutup telapak tangan kan, ada proses Iya di dalamnya gitu. Baik, iya jadi, iya, itu, mmm, eee, di kita 2 bulan dari sekarang 1 bulan ya, Bu, ya? 1 bulan, heeh, 1 bulan dari sekarang nanti kita lihat progres kelas Bu Desi seperti apa, ya. Eee, Semoga, dimudahkan prosesnya, ya. mhm Anak-anak berubah mhm. menjadi anak-anak menemukan sendiri lingkungan yang nyaman untuk belajar, kemudian anak-anak bisa melihat Bu Desi itu sebagai teman, gitu ya, yang Iya
yang nyaman untuk bisa apa saja Iya, gitu di benar benar. kelas. Benar, Bu Hesti, benar. Baik. Baik, Baik. itu Ya, untuk terima hari ini. kasih. Terima kasih untuk Bu Ya, Desi, terima tetap kasih banyak. semangat. Iya, Iya, terima kasih banyak assalamualaikum ya Bu warahmatullahi Hesti. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Baik.